Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Life is a Journey. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Pada umumnya semua pertandingan akan menentukan seorang pemenang berdasarkan apa dan bagaimana seseorang mencapai titik final. Atau dengan kata lain, apa yang terjadi di titik final, itulah yang akan menentukan. Kehidupan tidak sesederhana itu. Hidup adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Demikian juga sebuah pernikahan, rumah tangga, atau pengiringan akan Kristus. Semua itu yang adalah bagian dari kehidupan. Bukanlah sekedar apa, bagaimana, dan berapa cepat kita mencapai titik akhir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berjalan melewati sebuah perjalanan hidup itu sendiri. Sebuah hidup bersama Tuhan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah sekedar bagaimana kita mati nantinya, tapi bagaimana hidup di hadapan Tuhan sehari-hari. Demikian juga dengan sebuah bahtera rumah tangga atau perjalanan kekristenan seseorang, bukan sekedar garis akhir yang penting, tapi proses perjalanan itu sendirilah yang terpenting. Coba perhatikan apa yang Elisa inginkan dari Tuhan melalui Elia sebelum Elia terangkat ke surga. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Perhatikan permintaan Elisa dan jawaban Elia atas hal itu. Untuk menerima double anointing dari Tuhan melalui Elia, hal itu bukan hanya sukar, tapi Elisa harus dapat melihat Elia terangkat daripadanya. Coba renungkan sebentar, kenapa Elisa harus dapat melihat Elia terangkat daripadanya? Sebelum berkata demikian, beberapa perkara telah terjadi bagi Elisa. Pada saat mereka di Gilgal, Elia menyatakan hendak ke Betel atas perintah Tuhan, dan di Betel itu ada rombongan nabi yang hendak mencegah dan menghentikan langkah Elisa untuk tidak turut mendampingi Elia, tapi Elia berjalan terus. Kemudian dari Betel, Tuhan menyuruh Elia ke Yeriko, dan di Yeriko tampil kembali rombongan nabi yang mencegah dan hendak menghentikan langkah Elisa untuk tidak turut mendampingi Elia, tapi Elia berjalan terus. Kemudian dari Yeriko, Elia dan Elisa berjalan lagi menuju Yordan, diikuti oleh 50 rombongan nabi-nabi, namun ke-50 nabi-nabi tersebut berdiri jauh-jauh. Hanya Elisa yang terus berjalan bersama Elia. Kemudian sesuatu terjadi dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Sampai pada titik akhir, Elisa terus berjalan bersama-sama dengan Elia, mendampingi Elia, sampai melihat Elia terangkat ke surga. Pelajaran sederhana bagi kita pagi ini, yang terpenting bukan sekedar sampai di titik akhir, tapi bagaimana kita sampai di titik akhir tersebut. Adakah kita tetap dan selalu setia? Adakah kita berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan atas kita? Perjalanan iman kita dengan Tuhan, itulah yang akan membentuk dan mendewasakan karakter kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi.
Aku bersyukur untuk semua kebenaran firman-Mu. Aku mau terus berjalan di dalam terang kasih-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.